It's a vlog. Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Robi Kurniawan dan hari ini gue bikin video dengan format yang baru, yaitu vlog. Kalau ditanya kenapa gue pengen bikin video dengan format seperti ini, simply karena gue pengen mendokumentasikan pengalaman gue waktu datang ke sebuah acara literasi dengan bisa dibilang lebih imersif lagi. Karena tiap kali gue datang ke acara literasi gitu ya, apapun itu yang dimana gue tuh beli buku di dalamnya, output formatnya tuh biasanya cuma book haul aja. Dan walaupun di sana gue juga masukin gitu ya beberapa footage yang udah gue take, tapi sih gue pengennya bisa lebih banyak lagi gitu, biar kalian yang nonton bisa dapat pengalaman yang lebih imersif lah dari footage yang lebih banyak tadi. Walaupun mungkin gue harus ngasih disclaimer ya, karena gue nggak pernah bikin vlog. Pernah sih sebenarnya yang segmen A Bookworm in Jogja itu, tapi ya ini versi mininya lah. Kan yang versi series A Bookworm tadi tuh kayak niat banget gitu ya konsep videonya. Jadi kayak gue datang ke satu kota dan mendokumentasikan perjalanan gue di sana seputar literasi tentunya. Dan yang vlog kayak gini tuh gue pengennya yang lebih ringan lah dari segi konsep dan sebagainya. So karena gue belum terbiasa, mungkin disclaimernya vlognya mungkin gak akan sebagus teman-teman yang udah terbiasa bikin, dan gak akan terlalu yang gue di depan kamera waktu eventnya gitu, karena malu men. Jadi mungkin akan lebih banyak footage dan voice over seperti ini. Dan untuk video kali ini, seperti judulnya, gue akan mendokumentasikan pengalaman gue waktu datang ke Semesta Buku. Yang menariknya dan yang bikin gue pengen membuat video dengan format seperti ini adalah gue datang ke dua tempat Semesta Buku yang berbeda. Yang pertama, Semesta Buku Malang. Untuk lokasinya sendiri ada di Malang Creative Center, dan ini adalah suasana di dalam Semesta Buku Malang kemarin. Formatnya tuh kayak yang di Semesta Buku Jogja, yang udah pernah gue bikin video book haul-nya beberapa kali. Kalau kalian tertarik bisa tonton video itu juga nanti. Tapi yang jelas formatnya sama, dia kayak per discount gitu. Dan tempatnya sih lebih proper ya daripada yang di Jogja dulu. Tempatnya lebih rapi, lebih dingin, karena yang di Jogja dulu tuh panas banget men, gila. Malang emang jauh lebih dingin daripada Jogja sih, tapi lebih proper lah intinya. By the way, gue tuh datang ke sini di 2 hari terakhir sebelum acaranya tutup. Gue udah ngeliat beberapa spot kosong di sana, maksudnya spot buku gitu. Tapi it's okay sih, gue masih nemuin beberapa buku yang emang gue suka dan pengen gue beli. Walaupun gue gak bisa beli banyak-banyak sih yang di Malang kemarin, karena takut ribet bawa baliknya. Dan ya itu sih untuk Semesta Buku Malang 2025. Mudah-mudahan one day bisa bikin video A Bookworm yang di Malang ya, yang lebih proper gitu, yang benar-benar explore. Nah, sekarang udah waktunya balik ke tanah perantauan di Jawa Tengah. Anyway, ini ritual gue kalau lagi balik pastinya bawa bekal bacaan dan ya baca buku di sana. So ya itu aja intermezzonya sebelum kita ke acara Semesta Buku selanjutnya. Nah, setelah seminggu gue balik dari Malang, sekarang saatnya kita ke acara Semesta Buku selanjutnya. Gue tuh biasanya kalau ke acara Semesta Buku datangnya pasti yang di Jogja. Tapi karena kebetulan acara Semesta Buku tahun ini tuh lokasinya di switch, jadinya kita datanglah ke Solo. By the way, gue suka sih sistem switch kota satu ini, karena ya biar teman-teman lain kebagian lah ya, biar lebih dekat gitu. Yang di Jawa Timur tuh biasanya di Surabaya pindah ke Malang, dan ini yang dari Jogja pindah ke Solo. Lokasinya ada di mall gitu dan di Gramedianya langsung. Ini rada baru sih buat gue, karena selama ini Semesta Buku yang gue datengin tuh ada di satu tempat khusus gitu, bukan di mall apalagi di Gramedianya langsung. Alhasil tempatnya menurut gue jauh lebih proper ya. Oke banget, dingin juga karena di dalam gedung. Again, gak kayak yang Jogja dulu. Walaupun gue sempet dibikin bingung sama format Semesta Bukunya, karena di sini tuh nggak disusun berdasarkan diskon gitu, nggak kayak yang di Jogja dulu atau yang di Malang kemarin. Ada sih beberapa meja yang diisi buku gitu, terus ada bannernya Semesta Buku, tapi mostly tuh ada di rak-rak Gramedia biasanya. Gue paham ini tuh emang di Gramedia dan akan sangat riwah untuk bongkar-bongkar lagi kalau formatnya disamain sama yang di Jogja atau di Malang, tapi
sebagai pengunjung tuh gue jadi kurang bisa menemukan buku dengan diskon besar gitu, karena mostly tuh ketemu yang diskon-diskonnya sekitar 20-30%. Gue jarang banget temuin yang lebih dari itu, dan akan sangat mudah bagi gue sebagai pengunjung kalau disusunnya tuh per diskon. Jadi gue akan nyasar ke sana dulu untuk cari buku-buku dengan diskon besar yang sekiranya gue pengen beli dan gue pengen baca. Iya, agak kesusahan di sana sih, tapi sebenarnya plus minus juga sih ya. Di satu sisi layoutnya membingungkan buat temuin diskonannya tadi, tapi di satu sisi tempatnya sangat proper karena di Gramedianya langsung. Walaupun yang di Solo ini gue ngerasa kurang besar ya kalau dibandingin sama yang Jogja dulu atau yang Malang. So ya mungkin itu aja untuk display footage-nya. Sekarang kita masuk ke book haul-nya langsung. Oke, halo. Di bagian akhir video kali ini, gue akan nge-share buku-buku apa aja yang jadi hasil khilaf gue di acara Semesta Buku kemarin. Lumayan ada banyak sebenarnya, tapi nggak apa-apa karena Semesta Buku memang jadi satu kesempatan buat gue untuk beli buku-buku yang emang pengen gue baca gitu ya, dengan harga yang lebih miring tentunya. Oke, biar nggak lama-lama videonya, kita langsung mulai aja. Dan akan gue buka dengan buku-buku yang gue beli di acara Semesta Buku Malang dulu. Oke, yang pertama ada prequel pertama dalam series The Hunger Games, yaitu The Ballads of Songbirds and Snakes. Gue tahu gue udah pernah bahas bukunya kan, tapi di video pembahasannya tuh gue ngomong kalau gue baca bukunya tuh yang versi digital yang ada di aplikasi Ipusnas. Dan finally gue punya buku fisiknya, dan akhirnya lengkap juga buku fisik series Hunger Games yang gue punya. Gue gak sabar sih untuk display mereka bareng-bareng gitu ya. Dan kalau kalian penasaran sama pembahasan khusus dari buku satu ini, bisa langsung meluncur aja ke videonya. Gue juga udah pernah bikin playlist yang isinya tuh video-video pembahasan buku-buku series The Hunger Games. Buku yang kedua sekaligus buku terakhir yang gue beli di acara Semesta Buku Malang kemarin adalah satu buku fiksi karya dari Daniel C. Dennett. Mungkin kalian udah tahu buku satu ini dari teman-teman Bookstagram, karena somehow buku ini tuh lumayan hype sih. Ada yang nge-follow Mas Adit MKM, nah itu dia juga sering banget sih ngobrolin buku satu ini, dan gue juga tertarik gara-gara dia, yaitu Breaking the Spell, Agama sebagai Fenomena Alam. Ini juga masuk ke target bacaan gue di tahun ini sih sebenarnya, dan gue baru beli bukunya di penghujung tahun, semoga bisa terselesaikan baca di tahun ini juga. So ya itu untuk Semesta Buku Malang, gue beli 2 buku, Ballads of Songbirds and Snakes dan Breaking the Spell. Kita lanjut ke buku-buku yang gue beli di Semesta Buku Solo. Yang pertama ada buku dari Liu Cixin, dia sci-fi gitu, merupakan buku kedua dalam trilogi Trisurya yaitu Belantara. Gue udah beli dan baca buku pertamanya, dari sana gue suka sama konsep sci-fi yang dibawa. Dia tuh grounded banget, sci-fi-nya somehow punya teror yang gue ngerasa ada unsur cosmic horror-nya juga, kayak vibes-nya gitu, walaupun sci-fi ya. Dan ya karena ending buku pertamanya tuh kayak udah cukup ada gitu konklusinya tentang apa sih permasalahan yang sebenarnya kita hadapi dalam bukunya, tapi kayak ya sekedar jawaban aja gitu. The real problem itu masih baru datang lah, dan gue pengen banget sih untuk melanjutin baca kelanjutan bukunya. Yang jelas setup misterinya tuh ada masa dimana sains di seluruh dunia tuh berasa stuck, dan kemudian disusul dengan kematian para ilmuwan. Menarik kan? Kita akan mengikuti apa sih kisah di balik kejadian misterius satu ini, dan di situ unsur sci-fi-nya akan masuk. Dia akan sangat kolosal, sangat grounded, sangat horror, menegangkan. So ya itu untuk buku pertama di Semesta Buku Solo. Kita lanjut ke buku selanjutnya, yaitu Pralaya, masih dalam series The Three Body Problem. Ini adalah penutup atau buku ketiga dalam triloginya. Again, saking sukanya sama buku pertama, gue langsung pengen ngabisin seriesnya sih. Ini juga tebel banget astaga, dan series satu ini tuh masuk ke dalam target bacaan gue di tahun ini juga. Jadi ada 3 buku yang masih harus gue baca. Ada 4 sih sebenarnya, tapi yang satu tuh nggak terlalu tebel. Jadi ya ketiga buku tebel ini semoga bisa terselesaikan di tahun ini lah, Oktober, November, Desember. Ya 1 bulan 1 buku tebel lah. Doakan semoga bisa. So itu untuk buku kedua, Pralaya dari Liu Cixin. Kemudian buku terakhir, yes, di Semesta Buku Solo gue beli 3 buku, dan buku terakhir yang gue beli adalah buku puisi dari Aan Mansur, yaitu Tidak Ada New York Hari Ini.
gue juga rada kaget sih waktu ketemu sama bukunya, karena nggak tahu, gue tuh nggak pernah tahu keberadaan buku satu ini gitu, cuma pernah dengar judulnya doang. Dan waktu ketemu di Semesta Buku kemarin dan harganya murah, ini 69.000 terus diskon 40%. Sikat nggak sih? Ini akan jadi buku pertama beliau yang gue baca, dan ya gue excited sih untuk baca. Dan ya, tidak ada New York hari ini menutup hasil book haul gue dalam acara Semesta Buku di akhir tahun 2025 ini. Total ada 5 buku, ya tebel-tebel semua men, kecuali yang atas sendiri ya. Sekali lagi ada Pralaya, Belantara, The Ballad of Songbirds and Snakes, Breaking the Spell, sama Tidak Ada New York hari ini. Puas banget untuk Semesta Buku kali ini. Gue juga seneng banget bisa mengunjungi acara satu ini di 2 tempat yang berbeda yang belum pernah gue datangin sebelumnya di Semesta Buku sebelumnya. Dan gimana dengan kalian? Apakah kalian juga datang ke acara Semesta Buku kemarin? Harusnya waktu video ini tayang masih jalan sih, tapi gue nggak tahu di sisa kota apa aja. Pokoknya kalian bisa share pengalaman kalian di kolom komentar bawah. Share juga kalian khilaf buku apa aja di sana. Mudah-mudahan lebih banyak dari gue ya. So ya, mungkin itu aja sih. Kalau kalian penasaran sama acara Semesta Buku sebelumnya, gue ada video book haul Semesta Buku yang lalu, bisa ditonton aja. Dan ya, seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobe Kurniawan, dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.